Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, selamat datang di podcast Al-Fatah, podcast pembuka ilmu, pembuka hati, dan pembuka silaturahim. Dan alhamdulillah sahabat yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi Anda semua menyaksikan podcast Al-Fatah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua yang merasakan di bulan suci Ramadan ini Allah SWT berikan kesehatan, Allah SWT lancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kenikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Tentunya salah satu ikhtiar kita merasakan nikmat ibadah yaitu kita menggali ilmu, dan mudah-mudahan dengan podcast satu ini bisa menambah rasa semangat kita dalam mencari ilmu kepada Allah SWT. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, di malam hari ini telah hadir bersama saya sosok tamu salah satu jemaah Masjid Jami Al-Fatah, yaitu Mas Endro. Mas Endro, tapi namanya betul nggak sih Mas Endro? Ya, namanya sebenarnya sih saya Endra Dwi Sugiarto. Endra, tapi nggak apa-apa dia manggil Endro atau emang dari sananya? Memang dari kecil sih dipanggilnya Endro, Iya. karena memang ada tetangga yang mirip-mirip namanya gitulah. Mirip-mirip namanya ada Hendra, ada Indra. Jadi kita ngedil sekeluarga dibilang, "Udah Hendra aja lah," gitu. Jadi bedanya A sama O di belakangnya gitu Iya, ya, Mas Endro. bedain Oke, aja. alhamdulillah nih dah berkesempatan datang. Nah, sebelumnya kesibukannya apa Mas Endro? Saya sih biasa kerja di rumah, juga ada usaha kecil sih, warung yang cukup lama sih ya. Sebenarnya terusan dari ayah, dari keluarga, dari ibu, dari ayah. Ketika ibu sama ayah udah nggak ada, saya lanjutkan sama istri saya gitu. Selain itu saya juga kerja juga. Saya kerja di Cbank. Di Cbank saya udah 6 tahun. Wah, udah lama juga ya di sana ya. Iya, sudah 6 tahun saya di sana. Yang Cbank tuh bank yang diakuisisi dulu, namanya Bank BKE, terus diakuisisi sama Garena tuh yang biasanya kita Game main ya, Free Fire. Game-gamenya bocil ya. Game-game bocil ya. Terus ada Shopee juga, masih satu grup sama Shopee. Dan si buka baru sih, umurnya baru 3 tahun sih dia buka si bank gitu. Berarti gak udah panjang nih ya perjalanan di karyawan tersebut di Cbank itu ya? Iya, kalau profil saya sih sebenarnya sih alhamdulillah sih sejalan sih, Stad. Jadi kuliah saya di Mercu ngambil teknologi IT, tapi ngambilnya sistem informasi. Ya. Nah, ketika kerja pertama saya itu tentang jaringan. Tentang server dulu. Tentang server, troubleshooting biasa. Itu di Credit Plus dan Financial Multifinance. Itu jadi data center di sana selama 4 tahun saya di sana. Setelah itu pindah ke ABC Presiden. Biasanya Ustadz pernah dengar Mimi ABC Presiden? Minuman New Green Tea itu biasanya. Nah, itu saya IT-nya di perusahaan itu. Jadi udah emang sejalan dengan hasil lulusannya itu. Alhamdulillah, dari sana. Kalau posisi warungnya nih kan biar pemirsa tahu gitu kan, di mana sih pas posisi warungnya? Jadi saya juga belum tahu. iya. Main Tat, kadang-kadang belanja sana. Boleh di mana Jadi warung saya tuh udah cukup lama. Dulu sih kata mama sama ayah saya itu, dia bilang dulu warung ini dalam sepanjang Mencong nih warung yang satu-satunya yang jualan blue gas LPG dulu. Jadi kalau nggak, kan ayah saya tuh dulu di sini 1985. Wah, sudah lama. Jadi 1985 tuh buka warung, baru keluarga kita yang buka gitu. Masih warung kecil, udah jualan gas gitu. Nah, itu letaknya ada di Mencong 4A di pinggir jalan persis. Kalau mau main-main itu yang depannya Putra Minang. Dekat air biru. Yang pinggir itu. jalan persis itu. Oke, ntar deh main-main ya, kita belanja ke sana lah ya. Boleh. Nah, emang kalau misalnya lebih baik kalau misalnya kita belanja ini ke terdekat dulu gitu kan.
karena kan kita tahu kalau kondisinya bagaimana daripada yang jauh-jauh gitu sebenarnya. Iya. Oke nih Mas Endro, jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang vibes Ramadan. Ya. Memang kayaknya vibes ya, bahasanya memang kan bagi anak-anak muda sekarang gitu kan masih vibes. Nah jadi kalau misalnya kita ngerasa gitu kan bulan Ramadan ini berbeda dengan masa-masa yang dulu gitu ya, kerasanya gitu kan, mungkin ya karena sekarang sudah teknologinya udah semakin panjang gitu kan, sama yang dulu yang cuma sekedar kita nonton TV aja. Bener nggak sih kerasa gitu kalau Mas Endra? Oh ya, jelas. Perbedaan vibes sekarang sama vibes Ramadan dulu tuh jelas berbeda. Kalau dulu mungkin lebih banyak offline-nya. Kayak misalkan dulu tuh kita tuh buat ngabisin waktu kita ngabisin waktu untuk berbuka, ngabuburit. Itu kita tuh ngabuburit. Atau dulu waktu zamannya kecil saya tuh dulu suka berendam tuh. Berendam mandi lama-lama tuh, berendam di kamar mandi biar fresh lagi ya. Iya, biar fresh lagi. Itu suka kalau ngambil air wudhu tuh suka kumur-kumurnya yang lama gitu-gitu. Jangan masuk 3 keluarnya 2. Iya. Nah kalau yang web sekarang nih kayaknya lebih ke ada misalkan film-film series dia ngabisin waktunya, terus scroll sosial media gitu-gitu sih paling sih bedanya. Iya emang jadi ya karena mungkin pesatnya teknologi ini jadi semakin berasa ya perbedaan antara vibes Ramadan dulu dan zaman sekarang. Ya plus minus sih sebenarnya, plus minus sih. Tapi ya kita harus mulai menyikapi lagi nih gitu kan, jangan sampai Ramadan ini biasa-biasa aja atau Ramadan lewat-lewat seperti sebelumnya, atau kita makanya lebih banyak dengan mencari ilmu dan menambah-nambahnya gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya saya pengalaman dulu gitu kan, vibes Ramadan ketika masa kecil ya memang betul sebagaimana Mas Chandra bilang gitu kan, lebih banyak di offline, main-main bersama teman gitu kan, atau misalnya ya kita ngabuburit nyari bukaan gitu kan. Ya terkadang yang namanya masa kecil dulu puasanya masih setengah-setengah lah ya. Setengah-setengah ya. Nah, gini Tat, aku juga ada sedikit pertanyaan sih sebenarnya terkait baru-baru ini nih saya dengar ini nih terkait sama adanya kita melatih anak kita itu untuk berpuasa. Iya betul. Tapi ada satu orang ustadz yang bilang itu puasanya tuh langsung full aja kalau mau ngajarin ke anak kecil gitu, nggak usah tuh setengah hari dulu gitu. Karena dulu di zamannya Nabi tuh nggak ada yang ngajarin satu setengah hari dulu, harus full. Kalau memang dia nggak kuat ya batal gitu. Nah saya rada kurang srek gitu dengan statement itu. Menurut Ustadz gimana dengan statement yang itu? Ya mungkin saya berarti bukan menyalahkan ya statement Ustadz tersebut, karena kan setiap orang kan punya pemahaman tersendiri gitu kan. Setiap manusia berbeda-beda dalam hal pemahamannya. Mungkin ya sebagaimana Mas Endra dan saya alami dulu, puasa kan kita setengah hari ya. Atau bisa dengan puasa beduk gitu kan. Setengah hari kita dari pagi ikutan sahur, setengah hari berpuasa, kemudian ikut makan, nanti lanjut lagi puasanya. Nah itu mungkin yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya. Iya betul. Nah mungkin itu yang cocok di Indonesia. Karena kan ulama atau guru-guru terdahulu itu biasanya menerapkan satu hukum sesuai dengan budayanya masing-masing. Iya mungkin saja kalau misalnya di tanah Arab sana dengan kondisi yang keras gitu kan, sudah biasa panas-panasan gitu kan kondisi harinya, air sedikit, bisa anak-anaknya dididik dengan cara seperti itu gitu kan, hingga pada akhirnya dia dari pagi sampai sore ya udah diajarnya puasa seperti itu. Atau mungkin cocoknya di Indonesia ternyata nggak bisa nih kayak gitu kan, kita udah biasa udaranya sejuk, air banyak gitu kan. Khawatirnya kalau misalnya seperti itu malah banyakkan batalnya dan nggak pernah bisa sampai akhir. Makanya mungkin guru-guru kita, ulama terdahulu menerapkan sistem bagi setengah tadi gitu kan, belajar ngaturnya waktunya gitu, kesempatannya. Nah jadi kalau misalnya ternyata ada anak yang cocok dengan metode Ustadz yang tadi, ya nggak masalah juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya anak ternyata nggak cocok sama Mas Ustadz yang tadi, malah lebih banyak jam 11 batal gitu kan, jam 10 udah nggak kuat, ya kita cobalah, kita semangatnya gitu, ayo sampai jam 12 gitu kan. Bukannya yang awal jam 12, nanti mudah-mudahan nanti terbiasa gitu sih. Termasuk kalau misalkan kita iming-imingin puasa full dapat hadiah gitu juga ya nggak masalah ya sebenarnya ya. Sebenarnya kan balik lagi ke dirinya masing-masing mampu atau enggak anaknya ini gitu kan. Dan sistem di
keluarganya mempercayai apa kan gitu kan Iya. sebenarnya. Berarti harusnya nggak ada masalah ya Ustaz. Nggak ada ya? masalah, karena ini baik, kan baik. namanya kan ya dia belum ada kewajiban untuk berpuasa. Dia ada kewajiban untuk belajar. Metodenya kita yang menentukan sebagai orang tua. Kita yang tahu kondisi anak kita. Gitu kan, kalau misalnya ternyata kita cocok gitu kan dengan kondisi yang hadiahnya apa, dia kan nggak bisa juga sama kita hadiahnya apa gitu kan. Iya. Ada hadiah yang anak sukanya jalan-jalan. Iya. Kalau bisa nanti kita jalan-jalan kemana gitu kan. Atau ada juga anak yang pengennya barang gitu. Nah itu kan juga satu hal metode sendiri gitu kan, yang harus dipahami. Nah mungkin ini dalam hal puasa setengah hari gitu kan. Jadi ya kita nggak usah bilang apa ya, itu salah tuh, nggak usah begitu. Nggak usah juga. pakem-pakem banget lah Tat ya. Karena kan yang namanya ya belajar lebih harus fleksibel. Iya benar. Penting tujuannya anak bisa ikut belajar juga. Iya, Itu sih Mas Hendro ya. Sama gini sih Tat. Dulu tuh saya tuh zamannya dulu tuh takutnya nih ditanyain hal yang sama ke anak saya sih. Iya. Jadi zamannya dulu tuh saya puasa tuh kan saya puasa tuh suka rendem kan, tadi kan berendam di kamar mandi lama-lama tuh. Itu nggak sengaja tuh saya kentut tuh saat, mohon maaf nih tuh ya. Saya kentut di dalam air gitu. Nah, katanya orang tua dulu kalau kentut di dalam air itu membatalkan puasa, atau bener atau enggak sih Tat sebenarnya sih Tat? Nah, jadi kan yang membatalkan puasa itu ada 8. Sementara ya saya sambil buka nih ya, biar kita yakin nih. Ya. Yang membatalkan puasa itu menurut kitab Fathul Qorib itu ada 8. Nah, yang pertama itu sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan disengaja. Ya. Jadi kan lubang tubuh kan ada lubang hidung, Ya. lubang telinga, Ya. mulut termasuk gitu kan. Ya. Kemudian lubang kemaluan kita termasuk dari lubang tempatnya keluarnya kentut gitu kan. Nah, ketika lubangnya ini terlihat itu nggak batal. Misalnya kita ngupil nih sampai sini gitu kan, ini masih di luar, karena masih terlihat, jadi itu nggak batal. Jadi kalau misalnya sebaliknya ketika kita ngupilnya kedalaman, atau misalnya kita pakai korek kuping gitu kan, ngorek kuping, nah itu bisa membatalkan puasa walaupun nggak bikin kenyang. Ya kan? Itu tadi ya. Kita kenyang nggak sih ngorek kuping? Ya enggak gitu kan. Tapi karena memang dari kitabnya atau dari hadisnya jangan sampai masuk ke lubang-lubang tersebut, maka kita lebih baik menahan dari hal-hal yang membatalkan tersebut gitu kan, dengan disengaja. Beda lagi kalau misalnya kita refleks ya, masih awal-awal puasa nih kan, kayak kita sekarang masih baru awal-awal gitu kan. Biasanya kita pagi-pagi suka ngupil. Nah itu kan berarti kan kita nggak sengaja. Nah itu maka masih dimaafkan. Tapi kalau disengaja gitu kan, wah dalam mah gitu. Itu beda lagi. Oke Ustaz. Nah termasuk tadi dalam hal kentut ya. Karena kan kalau misalnya kita kentut ketika kita mengeluarkan air, itu lubang terbuka. Lubang dubur kita gitu ya, dubur sebutannya kan. Biar lebih halus sedikit ya. Nah, ketika lubang dubur terbuka, khawatir airan ini masuk ke dalam dubur tersebut. Nah, itu yang menjadikan batal karena ada air yang masuk. Jadi sebenarnya itu hanya menghindari ya, tapi sebenarnya ya. Walaupun nggak semua, kalau misalkan kita kentut pun itu membatalkan puasa karena kan membuka lubang itu kan, maksudnya menghindari masuknya sesuatu air gitu kan. Jadi emang betul. Tapi harus hati-hati, bukan berarti setiap kentut batal. Iya. Oke. Sama ada satu lagi Tat. Nih kalau berdarah? Jadi kan dulu kan suka main kok kan, lari-larian lah, biasalah sama teman-teman di rumah lah, di gang lah. Itu lari-larian terus jatuh tuh Tat. Ketika jatuh banyak yang teman-teman sekitar sama ibu-ibu bilang, "Oh, kamu udah batal puasa." Nah, ya aku langsung minum buru-buru. Itu gimana Tat? Apa bener atau enggak sih Tat sebenarnya? Juga yang paling sering kita dulu ketika nangis. Nangis juga katanya batal puasa. Nah itu kan yang mungkin ya ketika kita dengar masa kecil gitu kan, yang membatalkan puasa berdarah lah, nangis lah, atau yang lainnya. Nah maka di sini dalam kitab Fathul Qorib tadi yang pertama membatalkan puasa ketika masuk suatu ke dalam dubur. Kemudian yang kedua mengobati dengan cara masukkan benda juga ke dalam 2 jalan kubul atau dubur. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Yang keempat melakukan hubungan suami istri. Yang kelima keluarnya air mani disebabkan bersentuhan kulit. Yang keenam haid. Ketujuh gila. Dan yang kedelapan murtad. Maka nggak ada nih berdarah, tuh nggak ada. Menangis juga nggak ada membatalkan puasa. Ini menurut kitab Fathul Qorib atau kitab fikih yang biasanya dikaji di banyak pesantren. Jadi kalau berdarah dan menangis ini sebenarnya tidak membatalkan puasa. Tapi mungkin pandangan saya, kenapa marah atau menangis gitu kan nggak boleh ketika berpuasa. Karena kan kalau misalnya kita menangis mungkin ya
khawatirnya mungkin ya masuk ke dalam mulut gitu kan air matanya gitu. Mungkin orang-orang dulu gitu kan yang jangan sampai kita menangis. Tapi kalau darah kayaknya nggak membatalkan puasa, dari Fatwa Qorib juga nggak ada yang membatalkan puasa. Menarik sih Tat ini. Saya tertarik sama yang memasukkan sesuatu di lubang. Misalkan gosok gigi Tat, misalkan. Jadi kalau gosok gigi itu kan kita misalkan abis makan kita gosok gigi. Biasanya kan kita abis mandi pun kita gosok gigi, ya kan? Aktivitas mandinya maksudnya. Jadi kalau ketika gosok gigi apakah membatalkan puasa? Secara nggak langsung tuh kita juga merasakan sedikit gitu loh rasanya gitu loh, rasa Pepsodennya itu odolnya. Nah itu gimana? Nah jadi kalau misalnya memang memasukkan suatu ke dalam lubang ini batalkan puasa. Tapi kalau misalnya hanya sekedar di rongga mulut dan tidak masuk ke dalam rasa tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ulama juga banyak menyamakan antara sikat gigi dengan siwak. Tahu ya siwak ya? Iya siwak ya. Siwak itu kan pembersih gigi di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu. Jadi ada bentuk seperti kayu, pohon apa gitulah saya lupa gitu kan. Nah kayunya ini digunakan Nabi SAW buat bersiwak. Nah Rasulullah SAW pernah bersiwak ketika berpuasa, tapi itu sebelum matahari tergelincir atau sebelum waktu zuhur. Jadi dari pagi hari sebelum waktu zuhur. Sehingga ulama menyatakan kalau misalnya bersiwak atau sikat gigi ini akan menjadi makruh ketika setelah lewat waktu zuhur. Tapi jadinya makruh, belum jadi batal. Makruh itu perkara yang tidak disukai lah gitu kan. Karena kan siang-siang jam 1 sikat gigi. Nah itu jadi makruh. Nggak batal selama kita nggak merasakan di tenggorokannya ada sesuatu yang lewat gitu kan, beda ya. Kalau misalnya kita efek dari odolnya tersebut kesegaran di mulut, maka itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ngerasa lewat tenggorokan, nah baru itu yang batal. Makanya ya lebih baiknya sih ketika kita sikat giginya ini cari amannya itu setelah sahur misalnya gitu kan. Setelah sahur khawatir kita ada kotoran yang menempel gitu kan. Nah ini lebih baik juga kita hati-hatinya ketika setelah sahur dalam sikat gigi. Tapi ya suatu saat ternyata kita kelupaan dan kemudian ketika yang Mas kan bekerja gitu ya, daripada orang puasa sama mulutnya bau ya. Nggak apa-apa kita sikat gigi di pagi harinya gitu kan, tapi dengan tetap memperhatikan jangan sampai ada rasa masuk tenggorokan. Nah itu sih yang membatalkan puasa. Jadi yang ketika melewati tenggorokan tersebut dengan puasa. Cukup tercerahkan nih saya nih Tat nih jadi ini. Nah itu ya tadi membatalkan puasa. Sebenarnya membatalkan puasa kan tadi ada 8. Mungkin yang paling yang harus kita hati-hati ini adalah ketika kita membatalkan puasa dengan hubungan antara suami istri. Karena ini hukumannya atau kafaratnya itu nggak cuma mengganti doang. Kalau misalnya kita tadi kan Mas Hendro gitu kan nggak sengaja minum, maka nanti kan berarti kan tinggal kodok puasa doang. Tapi kalau misalnya ada orang yang membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri, maka apa yang terjadi, dia akan mengenai 3 denda atau 3 pilihan denda. Yang pertama, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa batal. Oh gitu Tat. Iya. Wow. Nah, ini beratnya kalau misalnya ketika orang membatalkan puasa dengan cara tadi berhubungan suami istri. Nah itu yang pertama itu memerdekakan budak, maaf. Tapi kan kadang-kadang ada sekarang budak nih. Dulu kan zaman Rasulullah dia harus memerdekakan budak. Karena dulu zaman Islam itu nggak pengen ada perbudakan lagi. Akhirnya budak semuanya dimerdekakan dengan salah satu syariatnya. Kalau misalnya ada orang yang membatalkan puasa dengan cara berjima tadi atau berhubungan dengan memerdekakan budak. Yang kedua tadi itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh batal. Misalnya Mas Indra udah hari ke 41-nya batal, ulang lagi dari pertama. Tapi tetap buka ya Tat ya? Tetap buka. Kirain 2 bulan nggak buka. Tapi kan berat ya itu. Iya. Itu yang harus dihati-hati. Berarti Tat, sorry Tat, motong nih Tat nih. Selama berpuasa itu di siang hari itu memang dilarang banget untuk berhubungan ya Tat ya. Walaupun misalkan nih saya udah batal duluan nih, misalkan Tat nih. Saya udah batal duluan, terus ayo udah nih saya udah batal, terus saya mau berhubungan sama istri saya, misalkan gitu. Ya baiknya dihindari ya Tat ya, mendingan ya. Jangankan
jangankan misalnya berhubungan gitu ya. Ya. Suatu saat kita batal atau misalnya seorang perempuan tidak berpuasa karena berhalangan. Ya. Maka dia pun seandainya dia makan dengan terang-terangan itu juga diharamkan. Makan terang-terangan, makan ya. Iya. Karena ya ketika kita muslim kita tetap harus ikut menahan gitu kan, walaupun status kita tidak berpuasa gitu. Tetap juga harus menghormati yang lain, apalagi ya berhubungan gitu kan di siang hari. Lebih baik jangan gitu kan. Berdosa katanya, karena ya kan orang lain ngelihat juga gitu kan, khawatir jadi pertanyaan atau nanti misalnya jadi sujon gitu kan, jadi berprasangka yang tidak walaupun misalnya saat itu kita sedang diperbolehkan tidak berpuasa sebab perjalanan atau sedang sakit gitu kan, tetap harus menyembunyikan kondisi tersebut gitu kan, jangan sampai kita makan terang-terangan gitu kan. Oke. Itu Tat, sebenarnya nih kan saya ingat dulu pernah ngaji TPA dulu Tat ya. Kalau musafir itu kalau nggak salah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya Tat, ya benar ya Tat ya. Seberapa jauh sih Tat dia bisa membatalkan puasa dan dibolehkan untuk membatalkan puasa gitu loh? Benar nggak sih Tat? Atau misalkan saya cuman ke Bekasi misalkan, apa itu boleh atau enggak sih Tat sebenarnya? Ya. Sebenarnya jarak musafir boleh membatalkan puasa itu sebagaimana jarak orang bisa melaksanakan qashar dalam sholat atau mengurangi rakaat dalam sholat. Jadi itu kurang lebih sekitar 90 km. Jadi ketika orang sedang menjalani perjalanan 90 km, maka dia boleh mengqashar sholatnya kan. Yang tadinya sholat zuhur 4 rakaat dia boleh jadi 2 rakaat karena musafir. Nah, sama dia juga boleh membatalkan puasa. Nah, itu sih syaratnya. Tapi mungkin kalau misalnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan tadi, misalnya kayak Mas Endra ke Bekasi, ternyata macet. Iya. Dari sini 1,5 jam baru nyampe larangan gitu misalnya. Apalagi nyampe Bekasinya kapan? Nah mungkin ini ternyata ketika dalam perjalanan timbullah mual, muntah, tambah nggak enak badan, maka dia boleh membatalkan puasa. Walaupun perjalanannya sedikit gitu kan, tapi daripada perjalanan ketika tetap ditahan puasa gitu kan, akhirnya terjadi lebih parah gitu dari mungkin kecelakaan dan yang lain, maka itu lebih baik dibatalkan. Itu berarti bisa dong Tat, kalau misalkan saya ada niatan mau beli baju lebaran di Tanah Abang misalkan, saya udah niat nih, besok mau beli baju ke Tanah Abang rame ini, udah deh saya batalin daripada kenapa-napa gitu, boleh nggak sih Tat? Nggak boleh ya? Sebenarnya ya kita harus perlu persiapan ya. Kita ikhtiar dulu. Semampu kita. Gitu ya. Misalnya kita besok saya pengen ke Tanah Abang pasti rame nih. Wah, makannya yang banyak gitu misalnya kan, minumnya yang banyak dulu gitu. Atau misalnya konsumsi kurma gitu kan yang menambah tenaga buat berpuasa. Nah, itu harus bisa. Tapi ternyata dalam prakteknya kita juga masih nggak kuat. Nah, ya mau gimana lagi? Karena kan yang namanya Islam juga agama yang komprehensif gitu kan. Nggak cuma satu bagian saja, tapi juga ada bagian kesehatannya juga dipikirkan. Jangan sampai kita sakit gara-gara puasa gitu kan. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Tapi kalau misalnya kita memang benar-benar khawatir nggak kuat dan tambah sakit karena lapar, ya lebih baik Tanah Abangnya nanti aja gitu kan. Beli online aja lah, beli online aja. Nah, ini solusi juga gitu buat teknologi zaman sekarang. Walaupun stoknya terbatas. Kadang-kadang juga ukurannya juga nggak pas Tat kalau beli di online tuh ya kan. Sampai rumah malah kekecilan, nggak bisa dibalikin. Kadang-kadang gitu ya. Nah juga. Tadi balik lagi yang ketiga ya. Tadi kan yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua dia harus berpuasa berturut-turut. Yang ketiga, maka dia harus memberikan sedekah makanan ke 60 orang. Harus 60? Harus 60 orang. 59 nggak boleh. Terus atau hitungan 2 bulan berpuasa. Nah, itu karena tadi apabila dia membatalkan dengan cara berhubungan antara suami istri. Nah, itu kafarat yang paling berat ketika membatalkan puasa. Oke, kalau misalkan berhubungan suami istri nih Tat nih, misalkan saya belum nikah nih Tat nih, belum nikah, tapi saya mengeluarkan air mani nih di siang hari nih misalkan nih Tat nih. Nah, itu sama nggak dengan sengaja ya Tat ya? Dengan sengaja sama nggak hukumnya sama yang berhubungan suami istri Tat? Itu enggak, itu terbeda. Itu beda dari kitab Fathul Qorib juga beda ya antara berhubungan dengan suami istri sama membatalkan yang keluar air mani dengan bersentuhan kulit. Itu beda, berarti nggak mendapatkan hukum kafarat. Gitu. Iya. Oke. Jadi misalnya, tapi kalau misalnya ternyata dia keluar air mani sebab mimpi,
Karena kan sebelum menikah kan biasanya suka ada mimpi basah gitu ya. Mimpi gitu ya Tat ya. Gitu kan siang hari. Oke. Entah karena gimana gitu kan. Maka ketika mimpinya tanpa bersentuhan kulit, dia nggak batal puasanya. Tapi dia harus wajib mandi wajib. Mandi wajib ya. Ya, karena sebab keluar air maninya tersebut. Mandi wajib lalu dilanjutkan puasanya gitu Tat Iya. ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia keluar air mani dengan cara tadi bersentuhan kulit, gitu kan, maka itu baru membatalkan puasa, apalagi disengaja gitu. Tapi tetap tidak sampai ke mendapatkan kafarat tadi, karena bukan berhubungan antara suami dengan istri. Oke. Terus juga di sini ulama mendetailkan kalau misalnya suami sama istri, maka yang wajib kafarat siapa? Suaminya aja. Karena kan istrinya kan kalau misalnya ya ternyata suaminya istrinya gitu kan, istrinya yang diajakin gitu, akhirnya ya tetap suaminya aja yang wajib kafarat. Oh jadi yang terbebani adalah suaminya aja Tat? Iya. Oh istrinya enggak Tat ya? Kalau misalnya gitu kan siapa-siapa mengajakin, tapi kalau misalnya karena ya jarang ya, biasanya kan jarang ya kalau misalnya ya, hubungan agak 18 plus ya. Biasanya ya gitu. Makanya ulama dulu sudah mendetailkan hal tersebut. Nah itu sih membatalkan bagian puasa. Ini menarik banget ya kalau misalnya ketika aja di sini durasinya bakal panjang. Iya. Makanya lebih dalam lagi kalau misalnya kita bisa bertemu dengan ustadznya langsung atau misalnya hadir dalam majelis gitu kan. Kita bisa sama-sama belajar, nah itu lebih kerasa lagi sebenarnya. Iya nih Tat nih, kayaknya mulai saya kayaknya Ramadan ini nih kayaknya mau ngabisin aktivitas saya di masjid deh nih Tat nih, kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang dulu kecil tuh nggak terungkap gitu loh Tat lo. Jadi saya mau nanyain, coba deh sekarang saya mau nanyain deh. Toh saya juga punya anak, saya nggak mau ngelakuin hal yang sama atau abu-abu di ke anak saya biar clear gitu loh Tat sebenarnya. Kayaknya nih Ramadan ini mendingan saya ke masjid aja deh kayaknya nih. Ya sesibuk-sibuknya saya mau nyempetin lah beberapa waktu lah. Iya. Sebenarnya di masjid ini juga kayaknya udah mulai banyak aktivitas ya Tat ya. Kayak tadi saya lihat tuh hari ini tuh ada pawai obor gitu ya Tat ya. Terus buka bersama juga gitu ya Tat ya. Oh menarik sih Tat. Karena ya belum lama juga kemarin juga ada ini Tat ya, bersih masjid bersama dengan kegiatan. Oh iya, sekarang kita juga punya Karang Taruna Tat ya. Ada Karang Taruna, terus ya Karang Taruna saya juga lihat sih itu apa grooming gitu ya Tat ya. Iya, bersih. Jadi dia mewarnai bagus sih Tat itu. Pegang sih itu bagus banget sih. Ya karena ya sekarang saatnya kita memberdayakan lah ya. Karena kan jangan sampai kita masjid ini jadi tempat yang asing buat anak muda, buat anak-anak, buat para orang tua gitu kan. Jangan sampai orang malah tambah alergi buat ke masjid gitu. Ini yang dikhawatirkan gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita udah sama-sama datang ke masjid, udah sama-sama ngobrol gitu kan, ketemu nih benang merahnya gitu kan, termasuk dengan adanya podcast ini gitu kan. Iya, ini juga bagus banget. Saat ini saya appreciate banget lah buat kayaknya nih masa-masa sekarang ini masa-masa emasnya di Haji Mencong kali ya. Mungkin ya bener-bener berubah drastis loh Tat lo sebenarnya ya. Dari yang dulu nggak kenal siapa kanan kiri sampai sekarang berani buat bikin podcast kayak gini nih. Ya memang harus suka nggak suka sih Tat ya, harus ngikutin zaman. Kalau nggak kita akan tergerus sama zaman sih. Iya. Mungkin kan orang nggak tertarik buat ikut, bukan nggak tertarik ya, nggak ada waktu gitu kan, sibuk atau bagaimana gitu kan buat ikut ke kegiatan kajian di masjid yang mungkin waktu-waktunya waktu istirahat setelah pada isya gitu kan. Mungkin kalau misalnya dengan ada podcast seperti ini habis tarawih nyimak dulu lah gitu kan, sambil tiduran bisa. Iya. Makanya ini salah satu program Ramadan kita yang kita semangatin atau kita tambahin lagi. Gitu nih Mas Edo nih. Terima kasih Mas Edo udah datang. Sama-sama lagi. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas lagi lah ya. Siap Tat. Kalau misalnya nanti ya kita bisa silaturahim lagi, kita sambung lagi. Ya. Nah itu dia jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, permisa yang menyaksikan podcast Al-Fatah di malam hari ini. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah semangat kita, bisa menambah rasa ingin tahu kita. Karena tentunya ketika kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita harus bertambah juga ilmu kita. Tentunya saya di sini mohon maaf apabila ada salah. Karena tentunya saya juga manusia dan mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.